Dia seorang ibu, lalu saya terpanggil aja karena kenapa di sebuah perceraian malah laki-lakinya yang lebih koar-koar menjelekkan wanitanya. Selain menyerahkan 71 bukti, Baim juga menghadirkan 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli dalam perkara ceraiannya dengan Paula Verhoeven. Baim tidak mau main-main. Ada sekitar 10 saksi dan 3 ahli, kata Fahmi. Sidang berikutnya bukti dan saksi. Saya juga akan menghadirkan 3 ahli, ini tidak main-main untuk memberikan pendapat terkait dengan persoalan yang saat ini terjadi, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Baim mengungkap harapan agar proses perceraiannya dengan Paula bisa segera berakhir dengan baik. Sejak awal, Baim sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Paula secara baik-baik. Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada tahun 2018. Baim menggugat cerai Paula di usia pernikahan 6 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Hingga kini, proses persidangan masih berjalan dan hak asuh anak belum jatuh ke salah satu pihak, Baim atau Paula. Saat ini, anak tinggal bersama Baim Wong. Kita doakan sama-sama, semoga keputusan Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk berpisah, merupakan jalan terbaik untuk mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia seorang ibu, lalu saya terpanggil aja karena kenapa di sebuah perceraian malah laki-lakinya yang lebih koar-koar menjelekkan wanitanya, begitu Mas. Sedangkan yang saya ketahui Paula itu baik. Kalau ngebela mati-matian enggak ya Mas ya, tapi saya adalah orang yang harus mensupport perempuan dulu. Karena sampai dengan detik ini Paula pun belum ada statement apapun, apalagi menjelek-jelekan Baim. Sedangkan Baim itu udah berstatement dan dia seolah-olah menjelek-jelekan atau membongkar aib istrinya sendiri. Kalaupun perselingkuhan itu benar, silahkan dibuktikan dengan Baim, jangan cuman statement-statement saja. Karena setahu saya Baim pun tidak baik-baik banget gitu loh. Jarang loh laki-laki itu ngebongkar aib istrinya, apalagi mereka punya anak. Kan malu gitu loh. Kalau dia memang laki-laki yang bijaksana, seharusnya dia nggak ngebongkar aibnya Paula. Kalaupun memang terjadi perselingkuhan, kalau memang dia sudah berani menjelek-jelekan ibu dan gue nggak bisa nyampein apa isi kartunya. Kalau misalnya gue sampaikan, Baim Wong ini kasihan aja gitu, kayak dia akan terlihat amat sangat buruk. Dia mengungkapkan perceraian, alasan perceraian istrinya selingkuh aja sudah kelihatan buruk loh. Kalau saya ungkapin lagi kenapa penyebabnya, dia akan terlihat lebih buruk lagi sih. Lebih baik aku nge-keep aja tentang permasalahannya apa gitu. Ini bener, kan ini juga berdasarkan kartu tarot ya, belum tentu benar juga, tapi feeling aku, intuisi aku mengatakan bahwa oh ini ternyata penyebab ini gitu. Urusan perselingkuhan itu sebenarnya urutan paling belakang. Yang utamanya itu lebih besar sebenarnya, bukan perselingkuhan ya, tapi lebih gede banget gitu loh. Gitu. Jadi gitu loh. Gitu. Jadi ya kemarin ya pas lagi nonton tuh pas lagi lihat WP itu agak shock aja ya, kenapa mesti diungkapin sih gitu kan. Kalaupun untungnya Paulanya nggak ngungkapin ya, kalau bisa ngungkapin permasalahan utamanya, Baim Wong akan malu banget ya. Tapi mungkin dia akan ngeles 1000 cara lesan lah gitu. Asli sebenarnya pas gue baca tuh agak shock dan kaget sih, kayak oh masalahnya ini utamanya. Urusan perselingkuhan tuh belakangan sebenarnya, itu paling ujung banget, paling yang pertamanya itu kayak begini sifatnya orangnya gitu. Tapi gue nggak mau ungkapin aja kayaknya. Ya udahlah ya gitu. Kalau masalah perceraian atau perselingkuhan atau apapun itu ya, percintaannya yang agak bermasalah, gue akan ngungkapin sih. Kalau misalnya gue akan ngungkapin sesuatu hal yang baik-baik aja gitu, misalnya kayak
ada pernikahan nih, ada kalau misalnya nggak bener nih, misalnya kayak hal ini kemarin fitnah gitu, gue akan ngungkapin, gue akan bacain karena gue sebutin. Tapi kalau misalnya ini kan sesuatu yang buruk ya, gue akan ngungkapin sih. Ya, penyebabnya kenapa? Nggak akan ngungkapin secara gamblang juga sih. Gitu. Itu aja deh. Apalagi nih Paula kalem-kalem aja, tiba-tiba Baim dengan teman-temannya yang barbar nyerang Paula. Nah disitulah kemudian saya terpanggil untuk ngepro Paulanya sendiri. Alasan Tengku Zanzabela membela Paula Verhoeven adalah karena dirinya sebagai sesama perempuan. Bagi Zanzabela, tidak ada alasan dirinya tidak membela Paula. Apalagi Paula yang memang memiliki banyak talenta sebagai supermodel. Di sisi lain, menurut Tengku Zanzabela, Baim di matanya adalah sosok suami yang suka bersikap sembrono. Ia pun mengambil contoh, yaitu kasus prank yang pernah melibatkan dirinya ketika Baim ngeprank polisi. Berangkat dari hal tersebut, Tengku Zanzabela justru merasa kasihan ketika melihat nasib Paula Verhoeven ketika itu yang hampir menjadi tersangka. Tengku Zanzabela mengaku paham dengan sikap Paula yang ikut serta dalam kasus tersebut karena ia sebagai istri Baim mau tidak mau harus mengikuti suaminya untuk melakukan prank tersebut. Yang diketahui tentang Baim, yang pertama orangnya itu suka sembarangan gitu ya, atau sembrono. Contohnya kasus yang pernah melibatkan saya di kasus prank-prank polisi begitu. Sebenarnya saya ngelihatnya itu kasihan sih Paulanya ini. Paula ini kan model papan atas, lalu kemudian dia hampir menjadi tersangka gara-gara tingkahnya Baim. Saya paham mereka suami istri, jadi Paula pasti mau tidak mau harus mengikuti suaminya begitu. Memang mentalnya dari Paula itu pun jatuh karena ada beberapa banyak laporan yang menguras tenaga Paula, bahkan sampai hampir jadi tersangka, lalu sempat mengalami keguguran. Dan saya rasa kalau saya pun jadi Paula, saya nggak mau lagi sama Baim. Balik lagi ya, kalau aku balik lagi ke Allah ya, jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah, karena aku juga merasakan. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya gitu. Di FVP gue isinya tentang pernyataan cerai dari Baim Wong kepada Paula yang mengatakan bahwa Paula itu telah selingkuh. Gue akhirnya pas karena nonton potongan FVP itu, karena gue gak ikutin banget beritanya, lihat potongan FVP-nya, gue penasaran. Akhirnya bukalah kartu tarot ya, buka kartu tarot ya. Akhir-akhir ini entah kenapa gue ngerasa gue seneng banget tuh baca kartu tarot ini, baca. Udah baca, akhirnya nemu jawabannya. Sebetulnya apa yang terjadi sekarang, kalau misalnya kita lihat yang satu umbar informasi, yang satu tutup diam, itu bikin penasaran orang-orang di luar untuk mengetahui dari yang diam. Tetapi dengan dia diam, dia membantu untuk meredakan masalah itu supaya tidak keluar dari fokusnya. Nanti mama datang lagi ya dong. Itu pergi, mama nggak tahu kemana dia. Yuk, nanti kita dulu lagi bawa dulu ya, mau makan dulu. Kalau itu ke Baim aja nanyanya, karena saya tidak masuk kepada proses bagaimana cara merayakan anak ulang tahun. Saya kira kita nggak tahu persoalan orang gitu ya, nggak tahu itu gitu. Jadi ya saya kira kita prasangka baik aja dan kita doakan aja, mudah-mudahan ya mungkin itu yang terbaik gitu buat mereka saat ini. Halo? Ya gimana reconnecting, gimana? Ya. Jadi? Ya itu, kata temen aku sih dia pernah ketemuan di apartemennya. Terus? Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya Kak, cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke ada, dia nyimpan foto sih lumayan banyak juga. Cuman aku nggak nyimpen
kayak kirim memo love, memo gitu-gitulah kak. Terus Katanya ini bagus nggak ya kayak gitu? Baik-baik aja mas. Alhamdulillah ya, kita doain semuanya. Setelah kabar itu mungkin makin membaik atau gimana sih, ada kabar seperti itu? baik-baik aja. Normal-normal aja. Nggak berubah.